Kembali lagi Anda masih bersama saya Rizal Wijaya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruang publik KBR dan disiarkan langsung dari Galeri YDBA, Yayasan Dharma Bakti Astra yang berada di Sunter, Jakarta Utara ya. Jadi kalau di YDBA ini, di galerinya khususnya, kita bisa menemukan produk-produk dari UMKM binaan YDBA. Dan sebelum pandemi sebenarnya galeri ini dibuka untuk umum juga ya. Jadi masyarakat bisa mengunjungi dan sekaligus melihat-lihat, sekaligus membeli produk-produknya dari pelaku UMKM saudara-saudara kita yang menjadi binaan dari YDBA. Baik, tapi karena dibatasi selama masa pandemi, sekarang tidak dibuka untuk umum ya. Baik, dan makanya saya senang sekali nih, bahagia banget mendapat kesempatan untuk bersiaran langsung di Galeri YDBA. Dan pagi hari ini kita masih juga memberikan kesempatan buat Anda yang ingin bertanya langsung melalui telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893. Ini telepon bebas pulsa ya. Sekali lagi di nomor 0800 245 7893, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0812 118 8181, atau Anda bisa juga komen melalui live chat YouTube channel Berita KBR dan juga YouTube channel YDBA ya. Nanti ada 3 hadiah untuk 3 penanya terbaik yang terpilih untuk mendapatkan hadiah berupa rendang. Wow, ini rendang asli Padang ya Bu ya? Iya betul, rendang yang buat orang Padang. Rendang daging sapi, perlu dicatat. Oke, baik. Dan sebelum kita lanjut kembali bersama narasumber kami yaitu Mas Aloysius Daniel Harbianto selaku Departemen Head Training and Mentoring Yayasan Dharma Bakti Astra, bersama Ibu Miske Niharda juga pemilik Nihar Caniago. Saya akan bacakan dulu ada pertanyaan yang sudah masuk melalui YouTube channel kita. Ada Wikan, persyaratan apa saja untuk bisa menjadi UMKM binaan YDBA? Apakah bisa semua daerah? Iya, persyaratannya sebetulnya mudah. Jadi yang pertama memang usahanya sudah berjalan minimal 1 tahun. Kemudian kami saat ini masih fokus membina UKM yang membuat produk, jadi memproduksi baik produk ataupun jasa, jadi bukan trader atau reseller gitu ya. Bukan reseller ya, jadi memproduksi, produsennya langsung ya? Betul, produsen. Dan kami fokus sekarang di 4 bidang, jadi di manufaktur, bengkel, kuliner kerajinan termasuk, dan pertanian. Kalau tadi pertanyaannya apakah bisa di semua daerah? Sejauh ini YDBA belum ada di semua daerah, baru aktif di 13 tempat, sebagian besar di Jawa, ada juga di Kalimantan Timur dan di NTT. Cuma kalau ingin mengakses program-program kita juga beberapa yang online sudah bisa diakses di YouTube kita. Melalui website juga bisa ya? Betul. Atau sosmednya, nanti kita akan share. Sosmednya, betul. Baik. Jadi untuk persyaratan dan segala informasi nanti boleh dicek aja di YouTube atau di Instagram kita. Instagram, sosmed kita, YDBA gitu ya. Search aja pasti ketemu kok. YDBA_Astra, betul. YDBA_Astra untuk Instagramnya. Instagramnya. Baik. Nah ini kan untuk kemajuan sebuah UMKM selain inovasi pasti ada kunci atau strategi ya nggak sih yang harus dilakukan. Nah kira-kira apa sih kunci keberhasilan dari sebuah UMKM nih, kalau boleh di-share Mas Daniel? Betul, kalau kami temui banyak UMKM di beberapa daerah ya, salah satu yang menjadi kunci keberhasilannya yang pertama pasti mentalitas. Mentalitas yang dimaksud adalah mentalitas yang seperti apa nih? Mentalitas tuh sikap mental untuk mau berubah. Oke. Persis yang tadi Bu Miske cerita, beliau kalau kita dengar ceritanya kan sudah demikian berat challenge dan tantangannya, dan masih terus mencari jalan keluar. Nah itu mentalitas untuk tidak mudah menyerah, mau berubah tuh kan nggak mudah ya. Nah itu yang harus ada di awal supaya kemauan untuk mau berinovasi tetap ada. Karena kalau kita lihat tadi ceritanya pasti sangat berat kondisinya. Saya ingat pertama kali dulu ke tempat Bu Miske itu kondisinya belum bikin rendang ya Bu. Karena produksi sepatunya sedang berhenti. Sampai akhirnya Bu Miske sempat cerita sudah mulai bikin rendang dan kita harapkan untuk diseriusin gitu. Dan ternyata sampai sekarang sudah berjalan baik dan sedang ikut pendampingan juga ya Bu ya, untuk betul. kita bisa perbaiki
dari sisi desain, packaging dan lain-lain. Baik. Jadi sebenarnya kalau untuk rendangnya sendiri benar-benar awal pandemi ya Ibu ya? Ya, Mulainya betul, sejak awal kapan sih? Udah pandemi. berapa tahun? Kalau dihitung tahun 2019 itu eksisnya sampai sekarang. Oh, jadi hitungannya baru kurang lebih 3 tahun ya? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun tapi kemasannya kayak udah puluhan tahun loh, bener. Keren loh ini. Ya itu banyak pembelajaran, pelatihan-pelatihan yang diberikan. Yang diberikan oleh YDBA ya. YDBA. Baik. Nah, kalau tadi diceritakan oleh Ibu Miska juga bahwa ini bentuk inovasinya adalah salah satunya berani ini ya mendobrak dari kebiasaan lama gitu ya. Artinya kalau yang sebelumnya kan bisnis sepatu, terus kemudian banting setir ke kuliner, makanan. Nah, ini kan agak-agak berjauhan. Nah, sebenarnya ini bisa dibilang inovasi juga. Betul. Salah satu bentuknya yang biasa kita kita ajarkan sebetulnya ada 2 besar inovasi di proses ataupun di hasil akhir di produk. Nah kalau konteksnya Ibu bicara secara bisnis banting setir gitu ya, ini bicara inovasi produk. Tapi yang paling penting adalah inovasinya nggak berhenti sampai sini. Setelah ini akan di-develop lagi desain packagingnya yang jauh lebih eye catching, lebih bagus dan lebih informatif gitu. Oke. Itu semangat inovasi yang penting nggak berhenti di proses awal, harus terus bergulir. Itu sih yang kita selama Baik. ini. Jadi tidak hanya berhenti di packaging seperti ini ya, tapi juga terus berinovasi, bergulir ya. Dan ini bukan hanya di sektor kuliner, tapi juga semua bidang gitu ya, yang menjadi Semua binaan sektor. dari YDBA. Persis. Baik, kalau kita lihat nih di sebelah belakang saya nih ada kerangka mobil juga. Ini untuk manufaktur ya, Mas? Betul, gambaran untuk UKM manufaktur. Ini juga underdealnya merupakan produk-produk UMKM juga? Betul. Ada beberapa sub komponen yang dibuat sama teman-teman UKM kita. Dan dipakai oleh Astra ya untuk Dipakai. produk-produk manufakturnya? Persis. Apakah setiap produk UMKM binaan ini akan juga diaplikasikan untuk produk-produk Astra atau seperti apa? Setiap produk Yang hasil dari UMKM nih? Iya. Secara jujur nggak semuanya kan bisa Oke. masuk ke Astra karena bidang bisnisnya Astra juga terbatas. Cuma memang kalau dalam konteks otomotif kita selama ini mensupport UKM-UKM manufaktur dan UKM bengkel roda 4. Karena Astra punya kompetensi di sana, kita membagikan ilmu, kita membagikan pengalaman, standar quality, standar cost, standar delivery ke UKM-UKM yang terkait. Nah, konteksnya Bu Miska, jika UKM-nya tidak terkait sama bisnis Astra, terus gimana? Kita kolaborasi Oh, oke. dengan banyak expert, universitas, kemudian off-taker, Yang difasilitasi oleh DBA ya? difasilitasi oleh kami. Luar biasa loh. Jadi Seperti itu. semakin berkembang ya. Ya. Oke. Nah, sebelum dilanjut ada penelpon dari Bapak Alif di Bekasi. Pak Alif, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Halo Pak Alif. Iya, Mas. Ya, langsung saja ke pertanyaan Pak Alif. Mau tanya apa? Pagi ini menarik banget nih perbincangannya. Saya juga kebetulan lagi pengen nih mau mulai bisnis. Pertanyaannya mungkin untuk promosi lewat digital nih ya. Platform apa sih yang paling berpengaruh untuk berjualan? Apakah e-commerce atau media sosial seperti Instagram saya saja sudah cukup? Itu aja, Mas, untuk pertanyaan dari saya. Oke, mungkin ya saya bisa menangkap meskipun kurang begitu jelas terdengar ya. Mungkin melalui media apa gitu yang digunakan ya untuk lebih bisa memasarkan produk dari kuliner dari Ibu Miska nih. Mungkin bisa dibagikan. Untuk saat ini alhamdulillah ya kami mencoba dengan berjualan lewat WhatsApp, Instagram, ada Tokopedia dan juga Shopee. Dan di situ saya berjualannya melalui online dan alhamdulillah sudah sampai rendangnya ada yang kemarin terakhir dibawa umroh ke Mekah. Luar biasa. Ini jadi kekinian banget ya Ibu Miski ini ya. Inilah yang dimaksud mengikuti terus berproses gitu ya, terus bergulir ya namanya inovasi. Jadi
Ibu Miske mungkin bukan milenial, tapi relate dengan apa yang menjadi target saat ini ya. Misalnya menggunakan Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Nah, sebenarnya ada nggak sih strategi khusus untuk mengembangkan inovasi yang bisa dilakukan oleh UMKM selama ini yang dari YDBA lakukan? Iya, strategi khusus sebetulnya mungkin nggak terlalu khusus. Begini, yang penting dari inovasi pertama kali adalah memberikan kesadaran bahwasannya inovasi itu dibutuhin. Oke. Dibutuhinnya untuk apa? Bisa ningkatin productivity, bisa nurunin harga produksi misalnya, atau bisa meningkatkan kualitas. Nah, caranya gimana? Kami punya program yang sudah ada kayak kurikulumnya gitu. Di setiap industri atau di setiap bidang UKM yang kita masuk, biasanya kita ada program benchmark. Program studi banding. Jadi membawa UKM-UKM-nya studi banding ke industri yang sudah lebih advance. Atau misalnya kayak kemarin saya baru pulang dari Buleleng. Dengan bidang yang sama ya? Betul. Ke level kayak kemarin saya bawa petani NTT untuk apa? Kami YDBA membawa petani NTT untuk belajar ke Buleleng Bali. Karena di sana pertanian vanilinya jauh lebih advance. Itu ngasih gambaran sebetulnya. Bahwasannya di bisnis yang sama udah ada yang jauh lebih advance secara produksi, secara budidaya, dan secara penjualan. Kesadaran itu nanti yang dibawa pulang sama UKM-UKM kita untuk mereka improve di tempatnya masing-masing. Oke. Seperti itu. Jadi bisa diterapkan di tempat masing-masing ya? Persis, dengan segala keterbatasannya bahkan. Oke, baik. Nah, aku penasaran juga nih, apa yang manfaat yang dirasakan oleh Ibu Miske ya selama ini, selama bergabung dengan YDBA, terutama untuk produk kulinernya. Sembari nanti kita cicip ya, sekali lagi Anda jangan kemana-mana, kita harus jeda dulu Bu Miske, karena waktunya terbatas, kita harus jeda lagi untuk iklan. Dan kita masih disiarkan di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua, dan kita juga masih disiarkan secara live streaming melalui YouTube channel Berita KBR dan juga YouTube channel YDBA ya. Anda bisa saksikan di sana, sekaligus bisa bertanya juga nanti melalui live chat, dan ada 3 kemasan rendang cantik yang di sini sangat nikmat yang akan kita bagikan untuk 3 penanya terbaik yang akan dipilih. Jangan kemana-mana.